Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang akan terjadi jika seorang mahasiswi yang hendak pulang ke rumah setelah bimbingan skripsi, tapi malah kena razia dan dijebak oleh oknum polisi? Bahkan mahasiswi itu sempat mendapatkan pelecehan dari para oknum polisi itu. Tapi semuanya berbalik arah ketika ayah dari wanita itu, Meijen Aditya, datang bersama ajudannya untuk memberikan pelajaran dengan mencekik dan menghajar para oknum polisi itu sampai babak belur. Simak video ini sampai habis, jangan lupa like dan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan kisah seru lainnya. Malam itu, Mentari menggenggam setir SUV hitam milik ayahnya dengan kedua tangan yang dingin namun berkeringat. Mesin mobil berdengung halus. Sementara lampu depan memotong gelapnya malam yang menyelimuti kota Bandung. Biasanya, jalan-jalan utama masih ramai dengan lalu lintas dan tawa anak muda yang nongkrong di kafe-kafe. Tapi kali ini suasananya berbeda, sepi dan sunyi, seolah kota itu sedang tertidur. Hanya ada deretan lampu jalan yang redup, memancarkan cahaya kuning pucat yang memantul di aspal basah, sisa hujan sore tadi. Udara dingin khas dataran tinggi menelusup masuk dari celah jendela, menusuk kulitnya dan membuatnya menggigil tipis. Meski AC mobil mati, rasa dingin itu tak kunjung hilang. Mungkin karena kegelisahan yang menekan dadanya. Ia baru saja meninggalkan rumah dosennya di kawasan pinggiran, setelah bimbingan skripsi yang berlangsung lebih lama dari rencana. Topik yang mereka bahas masih berputar-putar di kepalanya. Revisi bab 3, data penelitian, dan metode yang perlu diperjelas. Semua itu membuat pikirannya penuh. Namun di balik itu, ada rasa ingin segera sampai rumah, menghindari malam yang semakin pekat. Ayahnya, Meijen Aditya, bukan hanya seorang perwira tinggi TNI, tetapi juga figur yang mendominasi hidup Mentari. Setiap langkahnya seolah berada dalam pengawasan. Setiap izinnya harus jelas dan berdasar. Dari kecil, Mentari terbiasa dengan aturan ketat yang mengatur waktunya pulang, siapa yang bisa menjemputnya, dan bahkan jalur yang boleh ia lewati. Malam ini, ia sebenarnya tak ingin keluar, tapi bimbingan skripsi tak bisa ditunda, dan ia berani mengambil risiko untuk itu. Saat mobil melaju menuruni jalan yang sepi, perasaan tidak nyaman semakin menghimpit. Ia menatap lurus ke depan, tetapi ekor matanya sesekali melirik ke spion, memastikan tidak ada kendaraan yang mengikuti. Lampu jalan di beberapa titik padam, meninggalkan bayangan panjang dari pepohonan dan bangunan tua yang menjulang di tepi jalan. Pikiran Mentari melayang-layang di antara hasil bimbingan dan ketakutan akan teguran ayahnya jika ia pulang terlalu larut. Namun, di balik semua itu, ia sama sekali tidak menyadari bahwa bahaya sudah menunggunya di depan sana. Di persimpangan gelap di daerah Cikutra, 4 pria berseragam polisi berdiri seperti patung penjaga gerbang yang siap menghentikan siapapun yang lewat. Lampu jalan di atas mereka berkedip, membuat bayangan tubuh mereka bergerak-gerak di aspal, seperti sosok hantu yang tak sabar menyergap. Mereka adalah Darman, Benny, Togar, dan Hendra. Nama-nama yang mungkin terdengar resmi, namun reputasi mereka di kalangan warga sekitar jauh dari kata terhormat. Wajah mereka tampak serius, namun sorot mata mereka menyimpan kelicikan yang terasah dari pengalaman. Mereka tidak sedang melakukan razia resmi malam itu, melainkan berburu mangsa yang bisa memberi mereka keuntungan cepat. Modus mereka sudah matang, menghentikan mobil mewah yang lewat sendirian, lalu menciptakan barang bukti untuk memeras pemiliknya. Mereka saling berkomunikasi dengan tatapan singkat, memastikan semua orang tahu peran masing-masing. Dalam diam, mereka menunggu, dan suara mesin SUV yang mendekat mulai memancing senyum tipis di wajah Darman. Malam ini, mangsa mereka adalah SUV hitam yang dikendarai oleh Mentari. Dari kejauhan, lampu mobil itu memantul di aspal basah, semakin mendekat seperti mangsa yang tak sadar menuju perangkap. Mereka tahu persis bahwa kendaraan itu bukan mobil sembarangan. Nomor polisinya menunjukkan bahwa pemiliknya tidak punya koneksi militer. Bagi mereka, ini justru menarik. Jika target panik, uang tebusan bisa lebih besar. Mereka sudah memastikan tidak ada kamera CCTV di sudut jalan, dan jalur alternatif pun sudah mereka tutup
dengan mobil patroli mereka yang diparkir miring. Di bawah cahaya lampu jalan yang temaram, keempatnya berdiri menyebar, menciptakan penghalang yang sulit dihindari. Mereka tak butuh sirin atau papan pemeriksaan, cukup dengan tangan terangkat dan mobil akan berhenti. Semua ini sudah mereka latih berulang kali, dan malam ini mereka yakin rencana akan berjalan sempurna. Ketika SUV hitam itu akhirnya memasuki persimpangan, Benny mengangkat tangan dengan gerakan tegas, memberi sinyal agar mobil berhenti. Ban berdecit ringan saat Mentari menginjak rem. Dua polisi lainnya segera bergerak ke sisi kiri dan kanan mobil, membuatnya seolah dikepung. "Selamat malam, ada razia narkoba," ujar Togar, nadanya datar namun penuh tekanan. Tatapannya menembus kaca jendela, membuat Mentari merasa sedang diinterogasi, meskipun ia belum melakukan apa-apa. Jantungnya berdetak lebih cepat, bukan karena ia merasa bersalah, tetapi karena situasi ini terlalu mendadak dan mencekam. Perlahan, ia mematikan mesin mobil, lalu meraih tuas pintu. Saat kakinya menginjak aspal yang dingin, hembusan udara malam menusuk kulitnya, membawa aroma basah jalanan, bercampur bau asap kendaraan. Dalam hati, ia berharap ini hanyalah pemeriksaan rutin, dan ia bisa segera melanjutkan perjalanan pulang. Sementara Mentari berdiri di samping mobil, matanya terus mengikuti gerak Benny yang memeriksa interior. Namun, ia tak menyadari dua sosok lain, Darman dan Hendra, yang saling bertukar pandang di balik bahunya. Keduanya bergerak dengan ketenangan yang lahir dari kebiasaan. Pintu belakang SUV dibuka tanpa suara, dan Hendra dengan gerakan hampir seperti pencuri profesional, mengeluarkan paket mungil terbungkus plastik putih dari saku jaketnya. Sekilas, benda itu tak berbeda dari bungkus makanan biasa. Namun isinya jelas bukan sesuatu yang legal. Ia menyelipkannya di celah sempit dekat ban serep, tempat yang jarang diperiksa. Gerakannya halus, terukur, seperti seseorang yang sudah mengulang skenario ini puluhan kali. Begitu paket itu tersembunyi, pintu ditutup rapat, meninggalkan kesan seolah tidak pernah terbuka. Mentari berdiri kaku di samping mobil, mencoba menenangkan napasnya yang mulai tak beraturan. Namun rasa risih tak terbendung ketika Benny, tanpa sepatah kata pun, meraih tas selempangnya yang tergeletak di kursi penumpang depan. Dengan kasar, ia membongkar isi tas itu, menghamburkan buku catatan, pulpen, dompet, bahkan kosmetik kecil ke kap mobil. "Pak, itu barang pribadi saya," protes Mentari dengan suara gemetar. Ia menunduk berusaha merapikan barang-barangnya. Tapi Benny justru menginjak salah satu buku catatan tebalnya, membuat sudutnya tertekuk. Wajahnya tetap dingin, seolah telinganya tuli. Sekilas, Mentari melihat Togar berdiri di dekat lampu jalan, tatapannya tajam mengawasi setiap gerakannya. Ada ketegangan aneh di udara, seperti jerat yang perlahan mengencang di lehernya. Tiba-tiba, suara Hendra membelah malam seperti petir. "Lihat ini!" teriaknya, nadanya dibuat seolah-olah menemukan sesuatu yang mengejutkan. Di tangannya, ia mengangkat sebuah paket putih, plastiknya berkilat terkena cahaya lampu jalan. Ukurannya sekepalan tangan, padat, dibungkus rapat seolah menyembunyikan sesuatu yang berharga atau berbahaya. Semua mata tertuju ke benda itu. Darman segera menghampiri, menunduk memeriksanya, lalu menggeleng sambil menghela napas panjang. "Waduh, ini barang berat, Mbak," ucapnya dengan nada pura-pura prihatin, tapi matanya berbinar seperti baru menemukan jackpot. Mentari mematung, kepalanya berdenyut, darahnya serasa berhenti mengalir. "Itu bukan punya saya," serunya spontan, namun suaranya terdengar lemah di antara desir angin malam dan dengung lampu jalan. Dunia di sekitarnya seperti menyempit, meninggalkan hanya dirinya, tiga pria itu, dan paket terkutuk yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Darman menatap Mentari lama, senyumnya tipis namun syarat ancaman. "Jangan bohong, Mbak. Kita udah sering lihat kasus kayak gini." Suaranya berat seperti palu sidang. Ia melirik Benny, dan seolah mendapat isyarat, Benny maju setengah langkah. "Kalau nggak mau diproses sesuai hukum, ada jalan lain," ucapnya pelan tapi tajam. 75 juta. Sekarang, Mentari terbelalak.
Apa? 75 juta? Saya ini mahasiswi, Pak. Mana ada uang segitu? Suaranya bergetar tapi tegas. Darman mendengus. Tatapannya tetap menusuk. Cari, atau ikut kita ke kantor. Tinggal pilih. Di mana saya cari uang sebanyak itu sekarang, Pak? Baterai HP saya juga habis. Ucap Mentari cepat. Panik merambat di nadanya. Ia merogoh saku, lalu tas, menunjukkan dompet tipis yang hanya berisi 3 lembar uang 100.000. Ponselnya mati total sejak sore, membuatnya terputus dari dunia luar. Tidak ada yang bisa ia hubungi. Kata-kata ancaman itu menggantung di udara seperti jerat, dan Mentari merasa terhimpit di lorong sempit tanpa pintu keluar. Hendra melangkah perlahan, setiap hentakan sepatunya di aspal terdengar seperti detak waktu yang kian menyempit bagi Mentari. Senyum tipisnya kini memuat ancaman yang dibungkus kepalsuan ramah. Kalau nggak ada duitnya, kita bisa atur cara lain, ucapnya lirih namun tajam. Mentari mengerutkan kening, suara bergetar saat bertanya. Maksudnya, cara lain apa? Hendra terkekeh pendek, melirik rekan-rekannya, lalu menatapnya dengan tatapan yang membuat kulit merinding. Ya, sama kayak kamu dapetin duit buat beli mobil mahal ini aja. Boleh dong kita ngerasain servis dari kamu juga, katanya. Matanya menelusuri tubuh Mentari dengan pandangan kotor. Kata-kata itu menusuk seperti belati, membuat darah Mentari berdesir dingin. Nafasnya memburu, jantungnya berdegup keras, lututnya nyaris goyah. Ia mundur setapak, hampir tersandung trotoar. Udara dingin Bandung bercampur rasa takut membekukan tubuhnya. 3 pria lain berdiri tegak, menutup semua jalan kabur. Malam itu, jalan pulang menjelma jebakan mematikan. Akhirnya, di bawah tekanan yang semakin menghimpit, Mentari tak punya pilihan selain mengikuti perintah mereka. Malam itu, SUV hitam melaju pelan menuju sebuah kantor polisi sektor kecil di pinggiran Bandung. Bangunan itu terlihat kusam dan usang, cat dindingnya terkelupas, meninggalkan bercak-bercak kelabu yang suram. Lampu-lampu neon di luar berkelip-kelip seperti nyaris padam, menciptakan bayangan aneh di dinding. Angin malam berhembus, membawa aroma basah bercampur karat, menambah kesan tak bersahabat. Begitu mobil berhenti, 2 di antara mereka menggiringnya masuk, sementara yang lain menutup pintu rapat. Di dalam, udara terasa dingin menusuk, bukan hanya karena suhu, tapi juga oleh tatapan sinis petugas yang tampak tak terkejut melihat mereka membawa seorang perempuan. Bau lembab bercampur asap rokok tua memenuhi ruangan, membuat dada Mentari sesak. Saat ia menatap ke sekeliling, ia sadar ini bukan tempat untuk mencari keadilan. Ini sarang jebakan. Begitu melangkah masuk ke ruang utama, Darman mengubah nada suaranya. Kini lebih santai namun jauh lebih menekan. Kita naikkan jadi 125 juta. Kalau nggak bisa, siap-siap tidur di dalam sel penjara. Ucapnya sambil tersenyum tipis, seolah sedang menawarkan kesepakatan bisnis. Hendra bersandar di meja, memandangnya seperti seekor kucing yang mengurung mangsanya di sudut. Mentari ingin menjerit, ingin memaki, tapi ia tahu suara itu akan tenggelam di ruangan ini. Tak ada yang akan menolong, apalagi percaya. Ponselnya masih mati, dompetnya nyaris kosong. Ia merasakan rasa putus asa mulai merayap, seperti air dingin yang perlahan menenggelamkan tubuhnya. Darman melirik jam di dinding yang berdetak pelan, memberi kesan bahwa waktu hanya bergerak untuk menambah tekanan. Kita nggak punya waktu seharian, Mbak. Tambahnya, nada suaranya kini dingin dan mengancam. Namun di saat ketegangan itu mencapai puncaknya, di luar kantor polisi, seorang pria berpostur tegap berdiri di bawah cahaya lampu jalan yang meredup. Maijen Aditya mengenakan seragam loreng ketat lengan pendek dan baret merah, matanya tajam menembus kegelapan. Rahangnya mengeras, menandakan amarah yang nyaris tak terbendung. Ia sudah mendapat laporan dari jaringan orang-orangnya bahwa putrinya berada di tempat ini, terjebak dalam skema kotor. Suara mesin kendaraan tempur yang terparkir di kejauhan menambah kesan mencekam. Kita masuk, perintahnya dengan nada berat, dan 6 ajudan berseragam loreng hijau di belakangnya langsung bersiap. Langkah mereka teratur, derap sepatu boot berat memantul di jalan aspal menyatu dengan udara dingin Bandung malam itu. Pintu kantor itu
mendadak terbuka dengan hentakan keras, membuat seluruh ruangan yang sebelumnya hanya dipenuhi dengung lampu tua kini seakan terbelah oleh gelombang kejut. Suara derap sepatu boot berat menggema, menghantam lantai kusam yang retak-retak. Semua kepala spontan menoleh, dan udara di ruangan mendadak menegang. Darman yang sedang berdiri di dekat meja kontan membeku. Matanya membesar seolah baru melihat malaikat maut. Beni menahan napas, jemarinya tak sadar meremas kertas di tangannya. Di sudut ruangan, Mentari yang duduk di kursi kayu dengan tangan gemetar langsung menoleh. Matanya membelalak ketika melihat sosok yang begitu ia kenal memasuki ruangan. Postur tegapnya tak terbantahkan, meski cahaya lampu redup. "Ayah," bisiknya nyaris tak terdengar. Suaranya pecah di ujung kata. Dalam sekejap, rasa takutnya yang menekan dada berubah menjadi campuran antara lega dan haru. Meski ia tahu badai yang lebih besar, justru baru saja datang. Maijen Aditya melangkah maju dengan tenang. Namun, setiap hentakan sepatunya seperti palu yang memukul hati siapapun yang melihat. Tatapannya tajam, menyapu seluruh ruangan seperti pisau dingin yang mengupas lapisan kebohongan tanpa ampun. Darman berusaha berdiri tegak, tapi rahangnya mengeras menahan gugup. Beni melirik Hendra, mencari pegangan, namun hanya menemukan wajah pucat rekannya. Aditya berhenti tepat di depan meja Darman. Jaraknya begitu dekat hingga aroma keringat dingin pria itu bercampur dengan hawa wibawa yang memancar dari sang jenderal. "Apa yang kalian lakukan terhadap anak saya?" Suaranya berat, dalam, dan memotong udara seperti gemuruh petir yang menggetarkan lantai. Setiap kata meluncur dengan tekanan yang membuat dahi semua orang di ruangan mengerut. Beni menelan ludah keras-keras, sementara Hendra tanpa sadar mundur satu langkah, matanya berusaha menghindari tatapan maut itu. Tak ada yang berani menjawab, bahkan udara pun seperti menahan napas, menunggu ledakan berikutnya. Maijen Aditya tidak lagi sekadar berbicara. Dalam satu gerakan cepat, tangannya melesat, mencengkeram leher Darman dengan kekuatan baja. Cengkeraman itu begitu keras hingga urat di leher Darman menegang, wajahnya memerah lalu berubah pucat. Nafasnya tersengal, matanya melebar panik, kedua tangannya berusaha meraih pergelangan tangan Aditya, namun tak berdaya. Suara seraknya hanya terdengar seperti rintihan tercekik. "Kamu pikir bisa main-main di kota ini, hah?" desis Aditya, matanya dingin seperti bilah pisau yang siap menggorok. Seketika, para ajudan Maijen Aditya bergerak serempak, seperti kawanan serigala yang dilepaskan. Mereka menghajar ketiga polisi lainnya dengan presisi mematikan. Pukulan dan tendangan menghantam tepat ke titik yang melumpuhkan, tanpa sedikit pun belas kasihan. Kursi terjungkal, berkas beterbangan, dan udara dipenuhi suara benturan keras tubuh yang menghantam lantai. Ruangan itu kini berubah menjadi arena eksekusi singkat. Togar, polisi berbadan besar yang biasanya percaya diri, mencoba memberi perlawanan dengan ayunan tangannya. Namun satu ajudan menyelip ke samping, menghantam perutnya dengan siku yang keras dan tepat sasaran. Napasnya terhenti, matanya membelalak sebelum ia jatuh berlutut, sambil memegangi perut. Beni, yang sedari tadi berdiri kaku, berusaha melarikan diri ke arah pintu, tapi ajudan lain lebih cepat. Lututnya menghantam dada Beni dengan kekuatan penuh, mengirimnya terjengkang dan terbatuk-batuk di lantai. Sementara itu, Hendra terseret mundur dalam kepanikan, namun langkahnya terhenti ketika punggungnya membentur meja kayu di sudut ruangan. Satu hentakan dari ajudan membuat tubuhnya terhempas keras, menabrak tumpukan berkas yang langsung jatuh berserakan di lantai, menutupinya seperti salju kertas. Berusaha menahan rasa sakit, Darman mencoba merangkai kata-kata pembelaan, namun suaranya tertelan oleh deru napas yang berat. Sebelum satu suku kata pun keluar, pukulan telak dari kepalan tangan Maijen Aditya mendarat di rahangnya, membuatnya hampir terjatuh. Dunia di sekitarnya berputar, matanya memejam refleks, tapi rasa perih di wajahnya tetap terasa tajam. Darah mulai mengalir dari bibir yang pecah, menetes ke lantai berdebu. "Kalian kira kalian kebal hukum?" bentak Maijen Aditya, suaranya menggelegar dan memantul di dinding ruang sempit itu. Darman mencoba bertahan dengan memegang sisi meja, tapi tubuhnya gemetar, matanya berkunang-kunang, dan kepala terasa seperti dihantam palu besi. Para ajudan di belakang sang jenderal hanya menatap dengan dingin, seakan memberi peringatan tanpa kata bahwa tidak ada tempat untuk lolos malam itu. Bagi Darman,
Setiap detik terasa seperti siksaan tak berujung, dan tatapan tajam sang jenderal lebih menusuk daripada rasa sakit di tubuhnya. Keheningan yang tercipta setelah ledakan amarah itu terasa seperti selimut tebal yang menekan dada semua orang di ruangan. 4 polisi itu kini terkulai di lantai, tubuh mereka terlipat tak beraturan. Wajah membengkak dan memar seperti lukisan kebodohan mereka sendiri. Nafas mereka terengah-engah, terdengar berat dan terputus-putus, bercampur dengan desah kesakitan yang mereka coba tahan. Lampu neon di langit-langit berkelip-kelip menciptakan bayangan bergerigi yang menari di dinding seakan mengejek mereka. Para ajudan berdiri tegap di belakang Maijen Aditya, tubuh tegap mereka seperti tembok yang memisahkan sang jenderal dari sisa-sisa perlawanan yang mungkin muncul. Mata mereka tajam, dingin, penuh kewaspadaan, seperti predator yang menunggu mangsa memberi gerakan terakhir sebelum diterkam. Tidak ada satupun suara selain dengus napas mereka yang kalah, dan di tengah momen itu, rasa takut di udara begitu kental hingga nyaris bisa disentuh. Malam di Bandung seakan berhenti, memberi ruang bagi adegan ini untuk menjadi penanda bahwa batas kesabaran telah dilampaui. Bawa mereka, ucap Maijen Aditya singkat, tapi nadanya mengandung perintah yang tak bisa dibantah. Seperti mesin yang sudah diprogram, para ajudan langsung membungkuk, menarik tubuh-tubuh lemah itu dari lantai. Suara gesekan sepatu boot dengan lantai dan erangan pelan menjadi musik latar yang dingin. Mereka diseret menuju ruang tahanan di bagian belakang, meninggalkan jejak darah kecil di lantai kusam. Mentari, yang berdiri di sudut sejak awal, masih gemetar, jantungnya belum tenang. Namun di matanya kini ada kilatan lega. Ia tahu malam itu keadilan tidak akan menunggu tanda tangan di selembar kertas atau sidang yang berlarut-larut. Di Bandung, malam itu, keadilan datang dari keberanian untuk melawan langsung, bahkan ketika itu berarti menantang simbol hukum yang sudah busuk.